Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lindasari dengan NIM 22402044 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi qawaid dari kelompok 8 sampai kelompok 7 sampai kelompok 12. Yang pertama yaitu akan membahas tentang al-ijtihadu la yunhadlu bi al-ijtihad, atau ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Menurut definisi sebagian ulama usul fikih, ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum. Yunhadlu berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan. Kaidah al-ijtihad la yunhad bi al-ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Materi kedua yaitu istama'a al-halalu wal harumu wuliba al-haramu, atau jika halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah haram. Maksudnya ialah jika dalam satu kasus ditemukan pengumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram, sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat bercampurnya kedua hal tersebut sulit dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum, kaidah ini mencangkup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan istima atau percampuran keduanya. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi dasar kaidah ini bertujuan untuk mencegah timbulnya mafsadah dalam segala variasinya. Esensi kaidah ini bertujuan sebagai prevensi atau pencegahan syariat agar umat Islam terhindar dari keharaman. Haram yang notabene mengandung unsur mafsadah yang tampak atau karena secara dari nampak nikmat harus dibuang jauh dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Caranya adalah dengan memposisikan haram sebagai unsur yang paling dominan bila berkumpul dengan unsur halal, atau kecuali dalam masalah-masalah tertentu seperti yang telah disebut. Pengunggulan pada unsur-unsur haram ini akan membuat kita bersikap hati-hati dan antisipasi sehingga tidak akan terjerumus dalam jurang keharaman. Dengan terselamatkan diri dari unsur-unsur keharaman ini, maka umat Muhammad SAW akan menuai maslahah yang paling hakiki, yakni selamat dunia dan akhirat. Materi selanjutnya yaitu al-itsaru bil khurobi makruhun, atau mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Kaidah itsar ini artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah, hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan
yang paling afdol, mendapatkan pahala yang paling banyak. Maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Contohnya, jika seorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain, agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu biarkan orang lain tayamum. Kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci dengan tayamum. Sungguh seseorang yang punya al-itsar akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan al-itsar adalah: 1. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dicintai oleh manusia. Yang ketiga, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Yang keempat, akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antar sesama muslim. Materi selanjutnya yaitu tasharaful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, atau kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khasanah hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dalam sebuah negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Kaidah ini dapat diartikan tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus selalu dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Selanjutnya, al-khuruju minal khilafi mustahabun, atau keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk. Sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan lainnya atau perbedaan. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan yang tidak saling mengingkari. Sebagai contoh, dalam buang hajat menghadap kiblat, sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sebagian lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup atau di toilet dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat ini keduanya punya dalil. Kemudian yaitu al-mutajadi afdolu minal khosiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencangkup kepada orang lain, terutama lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abdul Ishaq, Imam Haromain, dan ayahnya berpendapat
bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah sebagai berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Amalan mutadli adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukrawi mengajarkan ilmu, bisa juga manfaat duniawi menunaikan hajat orang lain, menolong orang lain yang zolimi. Amalan khosir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa, membaca Al-Quran, iktikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan mutadi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan khasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari materi 7 sampai materi 12. Bila ada yang tidak dapat dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.